Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi, Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK. Perkenalkan, saya Nurmawati dari kelas AK 609. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian awal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud terhadap Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan saya terhadap banyaknya kasus kecurangan di koperasi, terutama koperasi simpan pinjam. Padahal koperasi punya banyak peran yang penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya sektor mikro menengah kecil. Masalah yang muncul seringkali seperti adanya penggelapan dana, laporan keuangan yang tidak transparan, serta lemahnya pengawasan. Disinilah audit internal yang seharusnya punya peran penting, bahkan hanya sekedar memeriksa, tapi juga harus mencegah fraud dan memperkuat sistem pengendalian manajemen sebuah koperasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud audit internal. Audit internal adalah aktivitas penjaminan konsultasi independen yang objektif yang dirancang untuk menambah nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi yang tujuannya agar dapat mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, serta tata kelola suatu organisasi. Kemudian, fraud. Apa yang dimaksud dengan fraud? Fraud adalah tindakan atau penipuan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, di mana hal ini melanggar hukum dan etika bisnis dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Dalam konteks koperasi, fraud juga bisa memanipulasi laporan keuangan, adanya penggelapan kas juga, dan penyalahgunaan wewenang. Apa hubungan audit internal dengan pencegahan fraud? Audit internal dilaksanakan secara profesional dan mampu untuk mengidentifikasi celah pengendalian serta potensi terjadinya fraud sejak awal. Audit internal juga baik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional koperasi. Dari pemaparan latar belakang yang saya sampaikan, saya mendapatkan 3 poin penting, 3 poin pertanyaan yang akan saya mencoba untuk meneliti, seperti bagaimana penerapan audit internal di koperasi simpan pinjam, kemudian sejauh mana perannya dalam mencegah fraud, kemudian apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan audit internal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik audit internal di koperasi yang menganalisis perannya dalam pencegahan fraud itu sendiri serta dapat mengidentifikasi kendala-kendala atau hambatan yang terjadi di suatu organisasi koperasi ini. Namun manfaat penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait peran apa saja yang harus audit internal lakukan, serta semoga adanya penelitian ini juga menjadi masukan bagi koperasi agar lebih memperkuat sistem pengawasan serta tata kelola keuangan manajemen mereka. Metodologi yang saya gunakan yakni pendekatan kualitatif deskriptif, di mana teknik ini dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dengan subjek penelitiannya adalah auditor internal, pengurus koperasi, staf koperasi, staf administrasi yang terkait audit dan kontrol internal. Adapun kerangka teori atau topik kunci yang saya gunakan dengan metode teori COSO yang terdiri dari 5 komponen: pengendalian internal,
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian yang ada, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selain itu, saya juga merujuk dengan menggunakan teori fraud triangle dari Donald Cressy yang menjelaskan bahwa fraud terjadi karena 3 faktor utama, yakni adanya tekanan, adanya kesempatan, dan juga adanya rasionalisasi seperti pembenaran yang dibuat pelaku untuk membenarkan semua tindakan fraudnya. Selain itu, saya juga memiliki kajian pustaka melalui 3 sumber yang tercantum dalam proposal penelitian saya, yakni Yunita Nonavanti pada tahun 2024 dengan judul Peran Audit Akuntan Terhadap Fraud dan menemukan temuan kunci, yakni audit sangat berperan yang sangat signifikan dalam menurunkan fraud. Kemudian sumber yang kedua, Syaifuddin Syuhri dengan buku Implementasi Pengawasan Internal pada Koperasi dan menemukan temuan bahwa audit internal sangat efektif dalam mendeteksi fraud. Yang ketiga, yakni Bunga Sinta Mariani, di mana judul karyanya dengan determinan fraud akuntansi di koperasi yang sangat berpengaruh pada laporan keuangan. Dari ketiga penelitian tersebut, itu menjadi dasar yang kuat sebagai landasan teoritis dan menunjuk bahwa audit internal memang berpengaruh terhadap pencegahan fraud, khususnya di lingkungan koperasi. Adapun tinjauan regulasi yang juga diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, kemudian ada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, serta pedoman dan standar audit dari Institute of Internal Auditors (IIA). Pada penelitian saya yang saya katakan tadi, saya akan menggunakan teknik sampling dan pengumpulan data, di mana pada tahap pengumpulan data, saya akan menggunakan teknik sampling, yakni memilih koperasi yang memiliki unit audit internal yang bersedia sebagai partisipan saya dan mengumpulkan data melalui wawancara yang mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Dalam wawancara, saya akan membuat panduan beberapa pertanyaan dan akan bertanya langsung kepada pengurus koperasi. Kemudian, dalam observasi langsung, saya akan mengamati proses audit langsung dan dokumentasikannya agar dapat menganalisis dokumen seperti adanya laporan audit, SOP koperasi tersebut, dan laporan keuangan pada koperasi tersebut. Adapun beberapa contoh poin-poin pertanyaan wawancara yang akan saya sampaikan, yakni poin pertama seperti adanya pertanyaan mengenai penerapan audit internal di koperasi. Seperti contohnya, seperti apa struktur dan posisi audit internal dalam koperasi ini? Apakah audit internal ini dilakukan secara rutin, aspek yang diaudit secara berkala? Kemudian, apakah audit internal bersifat independen dari manajemen ini? Kemudian, poin pertanyaan yang kedua yakni mengenai efektivitas audit internal dalam deteksi fraud. Contohnya, seperti apa struktur dan posisi audit internal dalam koperasi ini? Apakah audit internal ini dilakukan secara rutin, setiap berapa lama? Kemudian, apa saja aspek yang diaudit secara berkala? Apakah auditor internal bersifat independen dari manajemen? Kemudian, contoh yang ketiga, poin yang ketiga mengenai jenis dan pola fraud yang terjadi di koperasi. Dengan pertanyaan apa saja kecurangan yang umum terjadi di sini, kemudian menurut pengalaman saudara, apa penyebab utama terjadinya fraud, kemudian apakah anggota koperasi pernah terlibat dalam tindakan fraud. Setelah mengumpulkan data wawancara, saya akan mengobservasinya yang bertujuan untuk mengamati secara langsung, menilai bagaimana pengurus menjalankan kegiatannya sehari-hari, dengan melaksanakan seperti adanya penyusunan pedoman observasi, mengikuti kegiatan audit internal, kemudian bisa mencatat proses, perilaku, dan sistem yang digunakan audit dan manajemen koperasi tersebut.
Aspek penting yang akan saya amati seperti adanya jadwal pelaksanaan, sikap keterlibatan auditor kepada pengurus koperasi, kemudian adanya mekanisme verifikasi transaksi dan kas, serta aktivitas pengawasan pengurus dan pengawas koperasi. Setelah mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi, saya akan menganalisnya dengan teknik analisa data dengan reduksi data serta penyajian data, di mana teknik reduksi data adalah proses seleksi penyederhanaan data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumen menjadi informasi yang relevan. Kemudian adanya penyajian data, tahap pengorganisasi secara sistematif agar mudah dipahami dan dianalisis. Setelah itu dilakukan, maka saya dapat menarik kesimpulan dan memverifikasikannya agar dapat menemukan pola hubungan dan kesimpulan awal dari dokumen dan hasil wawancara. Reduksi data bertujuan untuk mengamati serta menilai bagaimana pengurus menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Kemudian langkah pelaksanaan dengan menyalin data wawancara, mengelompokkan informasi berdasarkan topik yang penting seperti adanya penerapan audit dan deteksi fraud serta kendala yang dihadapi. Kemudian juga ada menghapus informasi-informasi yang tidak relevan atau yang memang berulang. Dan penyajian data ini bertujuan untuk menyusun data hasil reduksi yang dibentuk dan mudah dibaca, dianalisis, seperti nanti akan adanya tabel, matriks, ataupun narasi tematik dan peta konsep, sehingga penyajian ini membantu peneliti agar melihat pola hubungan kecenderungan yang muncul dari koperasi tersebut. Dan melakukannya dalam bentuk matriks, subtema, ringkasan naratif, adanya tabel perbandingan jawaban. Setelah adanya teknik reduksi data dan penyajian data, barulah ada penarikan kesimpulan dan verifikasi yang bertujuan untuk menyusun narasi argumentatif dan menjawab rumusan masalah, serta memperlihatkan sejauh mana audit internal yang diterapkan secara efektif dan menggambarkan kontribusi audit internal terhadap pencegahan fraud di koperasi, serta dapat mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan dan merumuskannya sehingga menjadi rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan di koperasi ke depannya. Dengan cara yang dilakukan dalam bentuk mengidentifikasi pola tema seperti yang saya sampaikan melalui data wawancara yang dianalisis, kemudian menemukan tema-tema utama seperti efektivitas audit internal, bentuk fraud yang terjadi, hambatannya apa saja dalam melaksanakan audit, kemudian juga mengelompokkan informasi berdasarkan topik seperti informasi, dan mengelompokkan informasi yang berdasarkan topik kunci seperti pertanyaan penelitian penerapan audit internal, peran dalam pencegahan fraud, dan kendala implementasi. Yang ketiga, menyusun kesimpulan sementara, yaitu dari hasil analisis awal yang disusun kesimpulan bahwa audit internal berkontribusi terhadap pencegahan fraud. Dan dari penelitian awal ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga saya dapat memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta dapat dianalisis dengan reduksi data dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dari hasil reduksi data dan penyajian data dari 3 sumber jurnal yang tadi saya sampaikan, dengan secara struktur dapat meminimalkan peluang terjadinya fraud, terutama bila didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat, serta etika organisasi yang baik. Dari kesimpulan beberapa sumber yang saya sampaikan, menghasilkan bahwa hasil audit internal bukan hanya prosedur teknis, tapi juga merupakan bagian penting dari tata kelola koperasi yang efektif dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu mencegah berbagai bentuk kecurangan keuangan. Baik, cukup sekian pemaparan presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.